Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Khairunisa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 untuk menjelaskan tugas kelompok, yaitu menentukan tren dan variasi musim pada UKM Kedai Legend Bakso. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang dan job desk-nya masing-masing. Penjelasan kasus dan tujuannya. Alasan mengapa kami mengambil data dari Kedai Legend Bakso ini dikarenakan kedai ini belum memiliki perhitungan penjualan yang benar. Tujuan dari perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak peningkatan atau penurunan pesanan pada Kedai Legend Bakso di tanggal 30 Mei 2024 mendatang menggunakan tanggal dasar K1 dari bulan April 2024. Metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data kita lakukan dengan cara observasi dan wawancara pemilik Kedai Legend Bakso tersebut. Yang kedua, hasil observasi tersebut kita mendapatkan data penjualan kedai per bulan dari tanggal 1 sampai 30 April 2024. Kemudian data mentah yang berupa acak kita susun dari penjualan terkecil sampai terbesar. Berikut adalah dokumentasi saat pengambilan data dan wawancara serta observasi di Kedai Legend Bakso. Ini tabel data yang didapatkan di lapangan tanggal 1 sampai 30 April 2024. Ini merupakan data mentah yang kita dapatkan per hari. Per hari penjualannya adalah per porsi. Dan tabel berikut ini merupakan penjualan yang sudah kita susun dari penjualan terkecil sampai penjualan terbesar di bulan tersebut. Menentukan tren semi rata-rata genap. Untuk mencari rata-rata, karena data kita genap, jadi kita membagi dua kelas, K1 dan K2. Kemudian dari dua kelas tersebut kita cari lagi kelas tengahnya, yaitu 8. Kan K1 tadi dari 30 data itu dibagi 2 jadi 15, K1 15, K2 15. Nah, dari K1 yang 15 itu kita cari nilai tengahnya, yaitu di angka ke-8. Dan yang di K2 itu nilai tengahnya di angka ke-23. Kemudian di K1 dijumlah lalu dibagi 15, begitupun di K2. Kemudian mencari rata-rata, tambahkan semua jumlah penjualan di K1 ditambahkan dari nomor 1 sampai nomor 15 itu, yaitu 495 dibagi jumlah nomornya. Jumlah nomor di K1 itu kan 15. Jadi 495 dibagi 15 sama dengan 33, itu untuk nilai rata-rata K1. Dan untuk nilai rata-rata K2 juga seperti itu caranya. Untuk menentukan X K1 di kelas ke-8, kalau ke atas itu kan tadi kelasnya yang K1 itu di nomor ke-8. Untuk menentukan X K1, menentukan nilai nolnya itu di angka ke-8. Nah, ke atasnya itu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau ke bawah plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Begitupun dengan X kedua, sama aja. Jadi nilai 0 di X kedua ini berarti berada di nomor ke-23. Jadi nolnya di nomor 23 berarti min 1 min 2 nya ke atas, plus 1 plus 2 nya ke bawah. Nah, ini di sebelahnya ada hitungan untuk nanti kita menentukan X dari tanggal peramalan. Perhitungan ini diambil dari X K1 itu tinggal dilanjutin aja, kan tadi di 30 data itu X K1 nya berhenti di nomor 22. Nah, nanti tinggal dilanjutin aja sebanyak data atau tanggal yang mau kita ramal. Kan tanggal 30 nih yang mau kita ramal, 30 Mei. Tanggal 30 Mei yang mau kita ramal, berarti nanti tinggal ditambah aja dari tanggal 1, 2, 3 sampai 30. Jadi nanti hasilnya adalah X K1-nya 52 dan X K2-nya 37. Ditanyakan Y sama dengan A ditambah B dikali X sama dengan K1 33
K2 66. B sama dengan K1 dikurang K2 dikurang K1 dibagi tanggal dasar K2 dikurang tanggal dasar K1. B sama dengan 66 dikurang 33 dibagi 23 dikurang 8. B-nya yaitu 2,2. Y tanggal dasar ke-8 sama dengan 33 ditambah 2,2X. Y tanggal dasar ke-23 sama dengan 66 ditambah 2,2X. Selanjutnya, jumlah penjualan pada tanggal 30 Mei menggunakan persamaan dengan tanggal 8 April. Berarti X sama dengan 52. 52 ini dari hasil yang tadi kita jelasin di tabel yang pertama. Maka Y sama dengan 33 ditambah 2,2X. Y sama dengan 33 ditambah 2,2 dikali 52. Y sama dengan 33 ditambah 114,4. Y sama dengan 147,4. Jadi jumlah penjualan pada tanggal 30 Mei menggunakan persamaan dengan tanggal 20 April. Berarti X sama dengan 37. Maka Y sama dengan 66 ditambah 2,2X. Y sama dengan 66 ditambah 2,2 dikali 37. Y sama dengan 66 ditambah 81,4. Y sama dengan 147,4. Jadi perkiraan sebelum tanggal 30 Mei jumlah penjualan Legend Bakso sebanyak 147,4 porsi. Untuk menentukan least square, nah tabel di Y-nya itu kita dapat dari jumlah penjualan per hari. Untuk mencari kode X-nya itu tinggal kita bagi 2 aja. Jadi kan itu ada 30 data. Kita tinggal bagi 2. Jadi 20 sampai 44 nanti di 48 sampai ke 85. Nah, dari ke 15 data itu jadi yang ke atas itu di min 0,5, min 1,5. Yang ke bawah itu plus. Jadi plus 0,5 plus 1,5. Ini aku dibagi 2 gitu ya, slide dari Excel-nya karena nggak kelihatan. Nah, nanti untuk menentukan X dikali Y-nya, contohnya penjualannya kan 20 dikali kode X, yaitu min 14,5. Hasilnya min 290. Nah, nanti untuk menentukan kode X2-nya yaitu dari kode X min 14,5 dipangkat 2, yaitu hasilnya 210,25. Begitupun seterusnya, tinggal diterusin aja. Nanti hasil dari X dikali Y-nya itu tinggal ditambah di ujungnya, yang kayak di tabel yang saya merahin yang paling bawah kayak gitu. Nah, di samping perhitungan ini untuk menentukan kode X untuk perhitungan least square berikutnya. Sama seperti yang tadi, kode X-nya itu kita dapatkan dari hasil melanjutkan kode X berikut sebelumnya yang 14,5 kita lanjutin jadi 15,5 sampai ke tanggal 30 yaitu 44,5. Perhitungan least square. Ditanyakan Y sama dengan A plus B dikali X. A sama dengan sigma Y per N. B sama dengan sigma Y dikali X dibagi sigma X dipangkat 2. A sama dengan sigma Y dibagi N. A sama dengan 1480 dibagi 30.
A sama dengan 49,33, B sama dengan sigma Y dikali X dibagi sigma X dipangkat 2, B sama dengan 4.881 dibagi 2.247,5, B sama dengan 2,17. Jadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan 49,33 ditambah 2,17 dikali 4,5. Y sama dengan 145,895. Cara menentukan metode terbaik menggunakan metode semi rata-rata yaitu dengan memasukkan Y, hasil penjualan mulai dari data pertama hingga data terakhir. Selanjutnya memasukkan nilai X. Nilai X ini bisa didapatkan dari XK1 pada rata-rata pertama dalam perhitungan tren semi rata-rata sebelumnya, yang dimana nilai 0 pada X bertepatan pada data ke-8 yang bernilai 32. Dengan itu, berarti mulai dari data ke-8 ke atas itu minus, dan data ke-8 ke bawah yaitu plus. Y aksen dapat didapatkan dari peramalan, yaitu untuk menentukan Y aksen dari penjualan pertama ini adalah dengan cara 33 plus 2,2 dikali X. Nah, X-nya di sini adalah min 7, begitu hingga penjualan terakhir. Kemudian Y dikurangi Y aksen. Sebagai contoh, pada penjualan pertama Y adalah 20, sedangkan Y aksennya yaitu 17,6. Setelah itu kita pangkatkan hasil dari Y min Y aksen tersebut hingga penjualan terakhir. Baru jumlahkan semuanya untuk mendapatkan hasil akhir agar dapat mempertimbangkan metode terbaik mana yang benar. Selanjutnya untuk menentukan metode terbaik menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk mencari Y yaitu memasukkan nilai dari A plus BX yang di tadi yang slide pertama itu A plus BX-nya di yang nilai least square yaitu 49,33 ditambah 2,17 dikali kode X-nya yaitu min 14,5 sama dengan 17,865. Dan untuk mencari nilai Y-nya tinggal dikali kode X-nya aja. Jadi nanti yang diubah tinggal kode X-nya aja. Nanti untuk yang kedua juga sama, 49,33 ditambah 2,17 dikali kode X yang min 13,5. Nanti hasilnya 20,035. Nah, untuk mencari Y dikurang Y1 dipangkat 2. Contohnya, penjualannya kan 20, dikurang Y1-nya 17,865 dipangkat 2. Hasilnya nanti dipangkat 2 dari pengurangan Y dikurang Y1-nya itu nanti hasilnya dipangkat 2 yaitu 4,558225. Nanti ini kalian bisa di Excel aja ya, rumusnya juga gampang kok. Ini aku juga di Excel, nanti tinggal dijumlahin aja semua, jumlahnya 278, sekian. Nah, ini cara menentukan metode terbaik menggunakan kuadrat terkecil. Setelah menentukan metode terbaik dengan menggunakan kedua metode tadi, baru bisa kita tentukan metode mana yang hasil perhitungannya paling kecil. Dengan menggunakan data kami, maka metode terbaik yang benar adalah dengan menggunakan metode ten terkecil karena hasil perhitungannya lebih kecil daripada menggunakan metode semi rata-rata. Selanjutnya, menentukan indeks musim sederhana, yaitu dengan cara memasukkan hasil penjualan yang ada lalu menentukan nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan nilai tengah lalu dibagi 2.
yaitu nilai ke-15 ditambah nilai ke-16 dibagi 2, hasilnya 46. Nah, untuk menentukan indeks musimnya dengan menjumlahkan hasil penjualan dengan nilai rata-rata tadi lalu dikalikan 100 dan dijadikan persen. Dengan begitu kita sudah mendapatkan nilai indeks musim sederhana. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari perhitungan data kedai Legend Bakso dengan menggunakan metode deret berkala dan peramalan adalah untuk mengetahui apakah kedai Legend Bakso ini mengalami peningkatan atau penurunan dalam penjualannya. Dengan begitu, kedai Legend Bakso dapat mengetahui kondisi di masa mendatang agar bisa memperkirakan perencanaan produksi atau pemasarannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.